Jadi herpes zoster ini sebenarnya infeksi kulit yang disebabkan karena virus zoster varicella. Jadi dia itu lanjutan sebenarnya dari penyakit varicella atau cacar air. Dulu waktu kecil atau waktu anak-anak atau waktu sebelum kena herpes zoster, tentunya seseorang yang pernah kena herpes zoster itu pernah menderita varicella atau cacar air. Nah, si virus ini dia tidak tidur gitu. Dia akan laten atau akan bergerak ke sembunyi dia di saraf ganglion. Kemudian ketika suatu saat daya tahan tubuh seseorang itu turun, si virus varicella ini tadi dia akan bangkit dan menyebabkan penyakit herpes zoster. Selamat sore Sobat K, semoga kabarnya baik, sehat selalu. Udah ketemu di penghujung tahun, gak kerasa episode terakhir BTS berbagi tips sehat yang di 2024. Karena ini episode yang terakhir, jadi pembahasan kita juga akan lebih spesial lagi Sobat K, bersama Dr. Neti Sukmawati, SPDVE, spesialis dermatologi, venerologi, estetika. Selamat sore Dr. Neti. Halo, selamat sore Mas Ihsan. Ya, agak deketan lagi mic-nya Dokter. Oke. Sayang Biar sekali lebih semangat suara ya. Masnya nanti kurang terdengar dong. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Wah, ini akhir tahun tapi Dr. Neti ngambil holiday klinik ya? Iya dong, biar tetap semuanya tetap sehat ya di awal tahun depan tentunya. Iya, benar sekali. Selain bersama Dr. Neti, juga selalu bersama dengan Mas Ikin, Muhammad Nurul Muflikin, Marketing Communication, Sulam Hospitals Jember. Gak libur ya Mas Ikin? Enggak. Oke, siap. Tapi gimana? Kerjaan aman Mas? Alhamdulillah aman sih. Aman Iya. ya, meskipun kayaknya timnya nggak sebanyak hari biasa kalau lagi libur-libur akhir tahun gitu ya Mas ya. Iya, benar banget. Iya, tapi harus tetap semangat. Iya. Mungkin juga Sobat K yang sekarang masih harus tetap bekerja di akhir tahun ini, mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya. Nah, hari ini kita akan membahas Sobat K mengenai vaksin Shingrix untuk herpes zoster. Mungkin ada yang udah pernah mengalami herpes zoster. Herpes ini kan ada beberapa jenis ya Dok ya. Jadi ada zoster, ada yang pernah saya tahu tuh genital, bener ya Dok ya? Iya, betul. Nah, nanti kita juga akan lebih membahas yang zosternya ini Sobat K. Tapi sebelum lebih jauh lagi, saya persilakan Dr. Neti saja yang menjelaskan herpes zoster itu apa. Oke, jadi herpes zoster ini sebenarnya infeksi kulit yang disebabkan karena virus zoster varicella. Jadi dia itu lanjutan sebenarnya dari penyakit varicella atau cacar air. Dulu waktu kecil atau waktu anak-anak atau waktu sebelum kena herpes zoster, tentunya seseorang yang pernah kena herpes zoster itu pernah menderita varicella atau cacar air. Nah, si virus ini dia tidak tidur gitu. Dia akan laten atau akan bergerak ke sembunyi dia di saraf ganglion. Kemudian ketika suatu saat daya tahan tubuh seseorang itu turun, si virus varicella ini tadi dia akan bangkit dan menyebabkan penyakit herpes zoster gitu. Diawali dari cacar air itu ya Dok ya? Betul, diawali dari cacar air. Kayaknya saat ini tuh akhir-akhir ini banyak ya kasus-kasus anak-anak yang kena varicella atau cacar air, bahkan ada sampai sekolah yang sampai meliburkan ya. Iya, Sempat beberapa waktu yang lalu. Nah, ini harus diwaspadai sehingga nanti kalau sudah besar dikhawatirkan ini akan berkembang menjadi herpes zoster gitu. Rata-rata anak-anak memang pernah mengalami herpes, Varicella. Iya, varicella. Atau cacar Mas Ikin air, juga iya. pernah ya dulu ya? Iya, Kecil ya? sudah pernah. Iya, sehingga tapi pernah sampai kena ini Mas, zosternya. Jangan. Belum ya. Soalnya ini Dok, saya dulu pernah mengalami kayak ruam-ruam gitu di tubuh, pas periksa ke dokter, dokternya menyatakan ini herpes zoster. Nah, mungkin lebih dijelaskan lagi ya area tubuh mana saja nih Dok yang bisa terkena herpes zoster. Iya, kalau seseorang orang dewasa muda nih ya, berarti terus kena herpes zoster, berarti kemungkinan dia dalam fase yang mungkin amat daya tahan tubuhnya agak kurang baik gitu, sehingga dia
udah dalam usia muda udah muncul si herpes zoster. Dia bisa kena di area mana saja. Cuman memang yang paling banyak sih di saraf trigeminal, di area wajah, kemudian di torakalis sampai lumbal, artinya di dada sampai di pinggang bawah, itu yang paling sering. Tapi juga bisa mungkin di paha juga mungkin gitu. Jadi paling banyak itu di area wajah, badan yang kedua, terus yang di paling sedikit biasanya di area paha. Panas banget gitu ya, Betul. Jadi ya panas banget memang. Ada ruam-ruamnya, bahkan kelihatannya kayak agak jijik gimana gitu lihatnya. Tapi berbahaya kan buat kesehatan. Betul. Jadi memang herpes zoster itu kan memang ruam merah panas gitu ya. Jadi terus kalau misalkan memang komplikasinya dia bisa menyebabkan komplikasi ke kulit, kemudian dia bisa komplikasi ke organ lain gitu, bahkan bisa menyebabkan komplikasi ke saraf. Jadi kalau komplikasi kulit dia bisa menyebabkan infeksi pada bakteri, terus bisa menyebabkan cacar, maksud saya bekasnya itu bisa menyebabkan jaringan parut atau scar. Nah kadang-kadang pernah kan ada seseorang yang kena cacar air atau herpes, terus dia kulitnya jadi kayak lubang-lubang gitu. Nah itu juga disebabkan karena komplikasi pada kulit. Kalau pada organ lainnya itu bisa menyebabkan gangguan pada esofagus, kemudian turun ke bawah lagi bisa menyebabkan gangguan di lambung, liver, pankreas, bisa menyebabkan juga gangguan pada paru-paru. Nah yang pada saraf itu yang nggak enak, paling sering nggak enaknya adalah menyebabkan nyeri pada saraf tepi. Jadi kalau orang habis kena herpes itu kan rasanya ada rasa nyeri ya. Itu nyerinya itu bahkan kalau udah sampai menetap sampai 90 hari dia bisa menetap hingga hitungan tahun. Nah kalau misalkan nyeri ini itu amat sangat mengganggu sekali aktivitasnya karena tidur aja nggak bisa, pakai baju aja kadang-kadang kena kena senggol baju aja dia udah kerasa nyeri, itu yang disebut dengan allodynia. Jadi atau mungkin ada rangsangan seperti aduh nih kayak berasa gatel mulu gitu. Nah itu reaksi karena kerusakan pada saraf tadi. Yang bahkan lebih parah lagi kalau pada penyakit yang imunokompromis, daya tahannya tuh rendah banget, dia bisa menyebabkan saraf kranial, sebab bisa menyebabkan sampai ke arah stroke sana. Tapi ini kasusnya jarang. Tapi memang bisa, tapi terutama pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya jelek banget. Contohnya pasien HIV gitu. Jadi harus ini diperkuat banget dong daya tahan tubuhnya. Betul, ya. Iya. Nah itu dia Sobat K tentang herpes zoster dan area-area mana saja yang bisa terkena herpes zoster. Mungkin ada yang pernah mengalaminya, karena jujur saya sendiri pernah sih dok. Dan waktu itu ya satu kali udah gak kepengen lagi ya. Soalnya pola tidur memang waktu itu pola tidurnya kacau ya. Yep. Jadi kerja pagi sore, malamnya siaran ya. Kadang minggu nggak, waktunya libur juga nggak libur ya, masih seneng-senengnya ya kan. Tapi ternyata di balik kesibukan itu semua kok badan terasa panas, terasa ada nyeri-nyeri. Nah itu juga mungkin karena daya tahan tubuh ya dok ya. Iya betul, daya tahan tubuh banget itu tergantung. Sampai menyebabkan terkena herpes zoster seperti ini. Nanti kita akan lanjut lagi Sobat K membahas lebih jauh lagi soal herpes zoster dan vaksin Shingrix yang ini berguna untuk herpes zoster. Tetap di BTS berbagi tips sehat. Berbagi tips sehat bersama Siloam Hospital Jember. Kita membahas vaksin Shingrix untuk herpes zoster. Ada yang mungkin pernah mengalaminya Sobat, kayak herpes zoster pasti nggak enak banget ya. Apalagi pas kita lagi pakai baju aja nyenggol dikit udah rasanya nggak enak. Sumpah nggak kepengen yang kayak gini terjadi lagi kan Sobat K. Kalau misalkan kamu mungkin punya keluhan-keluhan seputar kulit dan pengen konsultasi dengan dokter Neti, jadwalnya bisa kapan aja dimasukin? Oke, jadi buat Sobat K yang ingin melakukan konsultasi ya dengan Dokter Neti, jadi Dokter Neti ini hampir setiap hari untuk praktek di Siloam Hospital Jember. Kalau di hari Senin, Rabu, dan Jumat, beliau praktek di jam 10 sampai jam 12, kemudian lanjut jam 19 sampai jam 20, kemudian di hari Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 10.30, dan di hari Sabtunya di jam 9 sampai jam 10. Seperti itu. Padat juga ya jadwalnya dok ya. Tapi bisa ini dulu mungkin janjian dulu mas nanti. Iya, jadi untuk Sobat K yang
ingin konsultasi dengan Dokter Neti bisa langsung reservasi melalui aplikasi MySiloam ataupun bisa melalui aplikasi JKN Mobile. Itu. Keduanya bisa digunakan, Iya, bisa benar. langsung janjian dulu karena kan jadwalnya Dokter Neti padat ya. Iya, Pasti benar banget. dicoba. Senin sampai Sabtu. Jadi biar lebih enak lagi jadwalnya Sobat K. Lanjut lagi membahas seputar herpes zoster. Mungkin kita agak flashback lagi ke penyebabnya tadi Dok. Apa saja nih penyebab herpes zoster? Penyebab herpes zoster terutama karena virus cacar yang tadi ya, yang cacar yang bangkit tadi itu. Ya emang sangat terkait sama daya tahan tubuh. Makanya kalau misalkan kita harus benar-benar menjaga daya tahan tubuh agar si virus itu enggak kambuh atau enggak muncul menjadi suatu herpes zoster. Gitu. Jadi daya tahan tubuh dari virus itu tadi Iya, ya. virus. Virus itu memang dia udah pasti akan menyerang manusia ya Dok ya. Iya, tidak semua ya kena cacar atau varicella. Jadi memang kalau misalkan kalau cacar atau varicella itu kan penularannya yang sering kita tahu akhir-akhir ini kan banyak ya menyerang pada anak-anak itu karena lewat udara. Jadi lewat udara atau lewat sentuhan cairan yang pecah itu bisa menyebabkan penularan. Jadi kalau misalkan putra-putrinya atau keluarganya ada yang kena varicella ya sebaiknya diistirahatkan dulu di rumah untuk isolasi aja. Sehingga biar nggak menyebar menjadi varicella. Jadi nggak semua kok kena. Ada bahkan yang nggak emang yang pernah yang nggak ada yang nggak kena juga ada gitu. Dari anak-anak sampai dewasa aman ya Dok. Iya. Ya? Cuman pada orang kalau misalkan baru pertama kali kena varicella itu angka kesakitannya tuh lebih parah rata-rata. Kalau pada anak-anak mungkin mereka masih daya tahan tubuhnya masih bagus, cuma demam, besoknya udah happy aja kalau anak-anak. Tapi kalau pada orang dewasa, kadang-kadang kena cacar pertama kali pada usia dewasa itu nggak enak banget, gitu. Iya, karena kadang ada keluhan mual, ada keluhan muntah, demam yang lama, nyerinya lebih hebat kalau pada orang dewasa. Gitu. Makanya ada yang bilang lebih enak kena cacar waktu masih kecil. Sebenarnya kalau si biar nggak kena nih, kalau misalkan pada keluarganya Dok, seperti tadi Mas Isan tanya nih, semua orang kena varicella nggak? Nah sekarang itu juga ada vaksin untuk varicella juga untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan anaknya mau sekolah nih, gitu, mau sekolah atau udah mau ketemu orang banyak, ya nggak apa-apa biar nggak kena varicella, udah tersedia vaksin. Memang dulu sempat menjadi endemi ya, bukan pandemi ya gitu. Jadi menjadi endemi di suatu negara. Nah, karena si virusnya itu sudah bisa diisolasi sehingga sudah terbentuk vaksin untuk varicella. Jadi biar nggak sampai menjadi varicella yang nanti berkembang menjadi herpes, tentunya anak-anak bisa dilakukan vaksin. Gitu, vaksin varicella, vaksin varicella gitu. Itu diberikan di usia berapa Dok? Bisa diberikan di usia 1 tahun ke atas kalau si varicella itu gitu. Supaya anak tidak terkena ini ya virus itu. Iya, tadi, betul. Ya. Sehingga terkena cacar air, bahkan kalau sudah kena cacar air, virusnya itu akan tidur dulu. Tidur dulu, betul. Oh, dia suatu saat akan bangun. Bangun, ya? iya. Kalau kekebalan si anak ini bagus, bahkan waktu kecil dia tidak merasakan dia kena varicella gitu. Bisa, jadi subklinis namanya. Nggak ada gejala, cuman ada virusnya. Begitu udah gede, ternyata udah dewasa daya tahan tubuhnya jelek, ya dia bisa bangkit lagi. Jadi Gitu. ketika orang sudah kena, ini kan sudah ke herpes zoster nih Dok. Yeah. Virus itu kan tidur, suatu ketika dia bisa bangun lagi juga ya Dok. Bisa bangun lagi. Jadi herpes zoster Jadi lagi herpes. berulang ya. Sebenarnya kalau herpes zoster itu biasanya jarang ya berulang, kecuali virus ini amat sangat tergantung sama daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, ya kayaknya sih cuma sekali aja. Cuman meskipun sekali itu nyerinya ini loh yang pasca yang sering sekali dikeluhkan adalah nyeri. Nyerinya ini kadang-kadang yang memang sampai pasien pun kesulitan untuk beraktivitas sehari-hari. Gitu. Oke, kecuali untuk case-case pasien yang HIV ya, HIV Iya, gitu ya, karena Betul. daya tahan tubuh mereka biasanya sangat lemah ya Dok. Sangat lemah, iya. Sehingga kemungkinan muncul kembali herpes Betul. zoster ini. Tadi gejala-gejala yang biasa dirasakan itu panas ya Dok ya, Ya, nyeri betul, ya, nyeri. terus muncul ruam. Ruam, Ada betul. lagi gejala yang kadang-kadang orang tuh kurang sadar Dok kalau sebenarnya mereka hampir Kena kena herpes zoster.
Ada gejala awalnya namanya gejala prodromal 1 atau sampai 3 sebelum si ruam muncul. Biasanya itu ada keluhan nyeri dulu gitu. Kadang-kadang nyeri ini di area tertentu aja, area perut aja, atau mungkin area kepala aja. Pusing yang nggak membaik dengan obat-obatan, atau dikiranya mungkin nyeri di lambung yang dikiranya penyakit MAH nggak membaik dengan obat-obat MAH. Jadi nyeri yang nggak bisa disangka ini sebenarnya nyeri adalah nyeri herpes. Begitu nanti setelah 3 hari dia akan mulai muncul ruam merah. Biasanya pasti akan muncul ruam merah dulu gitu, ruam merah, kemudian ada bintil berair. Nah setelahnya 4-5 hari udah dia akan pecah terus menjadi kayak kehitaman gitu. Udah sih habis itu nanti lepas jadi keropeng deh kalau nggak diobati dengan baik. Karena memang saat-saat yang tepat untuk mengobati itu begitu si muncul itu langsung periksa sehingga kita bisa ngasih antivirus tuh. Biar nggak berkembang menjadi virusnya makin banyak, kerusakan sarafnya makin banyak, atau malah bisa menyebabkan komplikasi. Itu yang kita tidak inginkan. Tentu ya. Nah dari pembahasan kita juga ini ada kaitannya dengan vaksin ya dok. Jadi Ya, untuk betul. mengobati herpes zoster ini kita bisa dengan cara mendapatkan vaksin Shingrix ini ya dok ya? Iya. Jadi vaksin Shingrix itu adalah salah satu vaksin yang terbaru yang bisa untuk mencegah kejadian herpes zoster dan mencegah kejadian nyeri akibat herpes zoster. Itu bisa diberikan kalau seseorang belum kena herpes zoster, gitu. Berarti dari usia masih muda pun udah bisa dapat ya dok ya herpes zoster? Kalau vaksin ini sebaiknya dianjurkan untuk usia 50 tahun ke atas gitu. Karena memang semakin bertambahnya usia, biasanya seseorang itu daya tahan tubuhnya lebih turun kan, nggak sekuat sebelum waktu masih muda kan ya. gitu. Tapi pada usia-usia lebih awal pun bisa diberikan. Misal yang terbaru dari ketentuan konsensus untuk herpes zoster itu bisa diberikan untuk usia 18 tahun ke atas. Dengan misalkan daya tahan tubuhnya yang terganggu sekali, misalkan 18 tahun ada penyakit autoimun, 18 tahun dengan HIV, atau 18 tahun kena penyakit lupus, atau ada penyakit yang emang mengganggu sekali daya tahan tubuhnya, penyakit berat lainnya, bisa diberikan usia 18 tahun ke atas. Tapi memang lebih banyak, lebih umum untuk pasien-pasien dengan usia 50 tahun ke atas. Karena melihat dari ini ya daya tahan tubuhnya mereka. Betul, daya tahan tubuhnya. Biasanya akan lebih cenderung lebih lemah ya daripada Betul. anak muda. Iya. Oke, nah vaksin Shingrix ini memang sebuah vaksin yang asing buat saya dok ya. Iya. Karena ini masih terbaru ya. Iya, masih iya baru launching di Indonesia juga baru ini, di iya. Indonesia. Baru launching di Indonesia juga gitu. Mana di Solo kita bisa dapat mas? Iya, oke, jadi jangan khawatir, di Siloam Hospital Jember sekarang sudah bisa dilakukan yang namanya vaksin Shingrix itu. Jadi kalau sobat K ada keluhan terkait dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Neti, bisa langsung melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Dokter Neti. Nanti ketika Dokter Neti akan merekomendasikan butuh yang namanya vaksin Shingrix, itu bisa dilakukan di Siloam Hospital Jember. Menarik ya. Iya. Jadi ini vaksin terbaru ya dok masuk di Vaksin Indonesia. terbaru, iya. Kalau di luar negeri mungkin sudah lama ya dok ya mereka. Dulu itu ada vaksin, sebelum si Shingrix itu ada vaksin dari produk lain. Hanya kelemahannya dari yang produk sebelumnya itu dari herpes yang masih hidup, cuman dilemahkan gitu. Sehingga tidak bisa, khawatirnya kalau diberikan pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah, ini lebih berbahaya. Makanya terus dikembangkan lagi, kan ilmu kan terus berkembang nih ya. Jadi vaksin yang rekombinan. Jadi dia ditambahkan lagi suatu tambahan vaksin, sehingga kalau misalkan daya tahan tubuhnya amat sangat lemah, misalkan ada penyakit autoimun, ada penyakit kencing manis, penyakit stroke, ini masih aman diberikan gitu. Jadi yang sebelumnya itu sudah hampir udah nggak dipakai lagi, makanya muncullah sekarang vaksin yang baru ini, Shingrix itu. Nah, seberapa efektif Sobat K pemberian vaksin Shingrix untuk herpes zoster? Nanti kita akan bahas ya setelah yang berikut ini.
Kembali lagi di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Kalau Sobat K ketinggalan informasi-informasi sebelumnya, langsung cek lagi di YouTube channel KI Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Tentunya Sobat K bisa dapat berbagai macam perawatan dan juga penawaran terbaik ya dari Siloam Hospitals Jember untuk menunjang kesehatan Sobat K supaya selalu fit dan bisa terus meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi rajin-rajinlah untuk selalu update informasinya di Instagram @siloamjember. Berbicara soal herpes zoster, ini rawan menyerang kita yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah, terutama disampaikan tadi. Biasanya lansia ini juga ya Mas ya. Iya, benar-benar. Kita mungkin kalau kita diberi umur panjang, kita juga lansia. Iya. Ya otomatis kita harus menghadapi ini ya, konsekuensinya adalah daya tahan tubuh kita yang mungkin akan mudah sekali turun, tidak stabil seperti waktu zaman kita sekarang. Masih kita muda ya. Masih muda. Iya. Mungkin ada program-program dari Siloam Hospitals nih Mas, biar lansia bisa selalu aktif. Oke, kebetulan di Siloam Hospital Jember kita ada program yang namanya Senam Senior, Mas Iksan. Jadi Senam Senior ini bisa diikuti oleh khalayak umum, terutama para lansia ya. Dan untuk pelaksanaan Senam Senior ini dilakukan setiap 1 bulan sekali di hari Minggu, di minggu ketiga. Dan untuk kegiatan Senam Senior ini tidak dipungut biaya. Gitu, iya benar banget. Jadi buat Sobat K barangkali ada tetangga atau orang tua atau siapapun itu yang ingin join di Senam Lansia bisa langsung daftar DM di Instagramnya Siloam Jember. Oke, bebas kan Mas, tidak bebas. harus pasien langganan. Enggak gitu kok, ya. bebas iya. Dan kebetulan sekarang untuk pesertanya sudah banyak Mas Iksan. Sekitar ada 60-an yang sudah join di Senam Senior itu gitu. Iya, dan ini dibatasin ya Mas ya. Iya, Ya. benar. Jadi seburuan bisa diajak ya orang tua, keluarga yang udah lansia atau mungkin tetangga-tetangga sekitar, biar bisa tetap fit, daya tahan tubuhnya bisa terjaga. Iya, benar jadi banget. nggak gampang kena herpes ya. Iya, benar. Salah satunya ya. Iya, salah satunya herpes itu. Nah, kita mau mengulas juga sobatnya mengenai vaksin Shingrix untuk herpes zoster. Udah kenalan sedikitnya tadi mengenai vaksin Shingrix itu seperti apa dan seberapa efektifnya Dok pemberian vaksin Shingrix ini? Oke. Jadi kalau misalkan sampai saat ini ya sudah hampir 10 tahun penelitian ini berjalan, vaksin Shingrix itu sudah bisa melindungi terjadinya komplikasi hampir sekitar 90%. Oke, jadi pada sekitar 89, berapa pada usia 50 tahun, pada usia 70 tahun dia lebih tinggi, bisa melindungi hampir lebih dari 90%. Jadi hampir setelah penelitian kan terus berjalan ya untuk melihat sampai seberapa efektif dan sampai seberapa lama dia bisa melindungi. Jadi sampai sekarang dari penelitian yang terus berjalan itu sudah bisa melindungi sampai 10 tahunan itu. Efektif sekali Efektif lah sekali ya, sih ya, di atas betul. 90% ya, Betul. dia ya untuk bisa membantu mereka-mereka yang mungkin tidak ingin terkena herpes zoster dan komplikasinya. Iya. Nah, penggunaannya bagaimana nih Dok? Cukup 1 kali saja atau ada mekanisme? Iya, memang yang berbeda dengan vaksin yang terbaru untuk herpes zoster ini dan sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya cukup sekali, tapi kalau yang terbaru ini itu pembeliannya lebih efektif kalau diberikan 2 kali suntikan dengan jarak 2 sampai 6 bulan. Gitu. 2 kali suntikan 2 sampai 6 6 bulan. Kalau mungkin dia pernah, ini kan usia direkomendasikan 18 tahun ke atas ya Dok ya. Iya. Mungkin usia-usia tersebut dia mendapatkan vaksinasi Shingrix, tapi melihat daya tahan tubuhnya oke. Nah, beberapa tahun kemudian baru dia mendapatkannya kembali, itu juga masih bisa ya Dok ya? Kalau dia sebenarnya cukup 2 kali itu aja sih. Sebenarnya 2 kali dia sudah mengcover hampir sekian tahun ya. Jadi saya rasa udah cukup gitu. Siap. Nanti penggunaannya bisakah Dok berbarengan dengan vaksin lain? Semisal ada kondisi kesehatan seseorang yang mungkin dia perlu nih vaksinasi. Paling deket sih mungkin kalau usia-usia 50 tahun mungkin mau umroh gitu ya, vaksin iya. meningitis gitu ya yang paling dekat. Ya Iya. sebaiknya memang kalau misalkan antara jeda vaksin satu dan vaksin lainnya sebenarnya memang harus ada jeda ya. Misalkan habis
pasien vaksin meningitis nih contohnya yang paling gampang ya dijeda dulu lah 1 atau 2 bulan baru nanti bisa dilakukan vaksin Shingrix gitu. Bisa mungkin vaksin Shingrix dulu atau yang meningitis iya, meningitis duluan atau yang mana? Harus ada jedanya 1 atau 2 bulan gitu bisa dilakukan jeda. Ingat-ingat lagi waktu COVID dulu ya kita kan vaksin. Tuh sampai 3 kali. Iya. Terakhir yang banyak orang yang sebenarnya udah nggak ikut sebenarnya. Iya. Waktu itu masih ngambil aja sih. Tapi dari vaksinasi Shingrix ini apakah ada efeknya ke tubuh awal-awal kita mendapatkan vaksin tuh? Beda sama yang vaksin yang Mas Iksan barusan bilang kan kalau vaksin untuk yang COVID itu kan masih dari yang hidup kan ya, yang dimasukkan. Makanya kadang-kadang waktu itu kita berasa demam, nyeri gitu, nggak enak lah ya kayak kena flu kayak gitu ya. Tapi kalau vaksin ini kan dia bukan vaksin yang hidup gitu, sudah vaksin yang direkombinasi. Jadi dia aman, nggak memberikan efek samping seperti waktu kita vaksin kena COVID kemarin itu. Jadi nyerinya paling ya nyeri waktu disuntikan aja. Itu yang penelitian pun juga begitu menyatakan nggak ada efek samping berat meskipun diberikan pada pasien yang dalam kondisi terjelek sekalipun. Pada pasien HIV pun dia tidak ada komplikasi. Kalau pasien-pasien waktu yang COVID dulu kan memang pada sakit berat sebaiknya agak dihindari dulu gitu, ditunda dulu sementara gitu. Kalau pasien ini aman diberikan, iya. Lebih aman. Kita bisa mendapatkannya kalau di Siloam kan just bisa nih dok. Mungkin di luar daerah Jember ya, itu vaksin Shingrix ini tersedia di semua fasilitas layanan kesehatan atau mungkin hanya rumah sakit tertentu nih emang? Ini sudah hampir tersebar di seluruh Indonesia sih ya. Bisa ditanyakan pada fasilitas kesehatan terdekat tentunya kalau misalkan mau mendapatkan vaksin yang serupa. Jadi tentunya mungkin sudah bisa disebarkan, sudah bisa didapatkan dengan mudah di seluruh Indonesia. Kayaknya kalau Siloam kan ya udah di seluruh Indonesia ya Mas ya? Iya, sudah bisa dilakukan di seluruh Siloam. Iya, salah satunya Siloam Jember sudah bisa mendapatkan vaksinasi Shingrix. Jadi sebenarnya vaksinasi ini juga sudah tersebar memang ya. Iya, betul. Bisa dapatkan dengan mudah sehingga silakan buat yang mungkin merasa daya tahan tubuhnya kurang stabil itu ya, tidak terlalu kuat ya, usia 18 produktif lagi ini kan perlu banget ya herpes zoster, terus juga udah lansia ini juga, bahkan untuk mereka yang sudah pernah kena herpes zoster juga sangat efektif ya dok ya. Lebih efektif kan dia mencegah herpes zoster ya, lebih efektif kalau dia diberikan pada yang belum kena. Oh yang belum. Namanya vaksin ya buat payung nih, jadi buat payung. Jadi kalau misalkan kita payungan dulu kan nggak mungkin kehujanan tuh, nah seperti itu sih sebenarnya. Jadi lebih efektif kalau diberikan pada orang yang belum kena herpes zoster, gitu. Oke. Ada kontraindikasi mungkin dari herpes zoster? Dari vaksin. Dari vaksin ini ya, sampai saat ini belum ada kontraindikasi. Jadi pada kondisi HIV pun yang terburuk ya saya bilang pada kondisi HIV dengan CD4 200 itu berarti kalau CD4 200 kan lemas banget gitu ya, udah banyak penyakit kulit yang muncul tuh, itu bisa diberikan gitu. Makanya kalau pasien-pasien dengan kencing manis, stroke, kemudian penyakit hipertensi lama, pada usia-usia 50 tahun kan kita banyak pasien-pasien yang menderita penyakit kronis tuh gitu, gagal ginjal, itu pun juga aman diberikan vaksin si Shingrix ini. Gitu. Sama mana-mana penyakitnya ini. Jadi untuk iya betul. Biar kenapa? Karena kalau sudah nyeri, kalau misalkan pada pasien-pasien yang sudah pernah kena herpes zoster, coba mungkin ada keluarga atau teman atau kenalan yang pernah kena herpes zoster, itu nyerinya amat sangat mengganggu sekali. Pusing, nggak bisa aktivitas normal karena mengganggu saat tidur. Kalau kualitas tidur terganggu gimana dong? Paginya kan nggak bisa happy kan ya, aktivitas semuanya terganggu gitu, mudah stres, mudah muncul cepat lelah. Jadi kalau misalkan udah kena penyakit kronis lainnya lah, makin memperburuk kondisinya kan. Sehingga kalau misalkan udah terlanjur nih kena nyeri, komplikasi karena herpes kan harus minum obat anti nyeri nih. Nah, jadi sebenarnya enaknya si vaksin ini diberikan untuk mengurangi obat-obatan yang dikonsumsi sehingga nggak memperberat kondisi organ yang lainnya yang udah terganggu. Makanya gitu. Sobat K, rajin-rajin lah medical check up ya Mas. Iya, benar banget.
Medical check up, dan kebetulan di Siloam Hospital Jember sekarang lagi ada promo nih Mas Iksan, kan dalam rangka Hari Natal dan Tahun Baru kita ada promo 25% untuk medical check up. Seperti itu, dan Sobat K bisa langsung akses di aplikasi My Siloam. Di situ ada fitur medical check up, bisa langsung gunakan, lumayan kan ya, ada potongan 25% gitu. Iya, nggak usah khawatir karena udah kelewatan 12 kemarin. Desember. Iya. Masih ada kok. persen buat MCU-nya. Benar. Balik lagi, tapi sebelum balik nih ya ke nanti sesi yang terakhir mitos dan fakta, kita kasih tahu dulu dok tips mencegah herpes zoster ini. Herpes zoster itu adalah penyakit virus yang amat sangat tergantung sama daya tahan tubuh. Jadi pinter-pinternya kita menjaga daya tahan tubuh, pinter-pinter kita nggak kena penyakit kronis. Jadi bukan udah mulai dari usia tua kita menjaganya, tapi mulai dari kita usia muda. Oke, makan yang baik, olahraga yang baik, serta istirahat yang cukup. Itu deh kuncinya kayaknya. Medical check up, iya. Dan tadi kan sempat saya membahas terkait dengan cara menjaga daya tahan tubuh ya untuk lansia. Nah, kita di Siloam Hospital Jember juga ada program yang namanya Senam Ibu Hamil. Dan Senam Ibu Hamil ini gratis ya, tidak dipungut biaya. Dan untuk pelaksanaannya ini di minggu ke-1 dan juga minggu ke-3. Seperti itu, di hari Sabtu. Iya. Tapi nggak nabrak sama lansia ya Mas ya? Ada waktunya sendiri kan, kalau lansia hari Minggu, kalau senam ibu hamilnya hari Sabtu. Gitu. Wah, Sabtu Minggu berarti sehat-sehat. Iya, programnya banyak sekali kok. Banyak banget ya di sana ya. Biar makin happy kan. Dan terhindar dari penyakit-penyakit lainnya. Yang tidak kita inginkan tentunya. Masih ada lagi Sobat K pembahasan kita mengenai mitos dan fakta seputar herpes zoster. Nantikan setelah yang berikut ini. Kembali lagi di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospital Jember. Terima kasih Sobat K masih menyimak pembahasan kita seputar vaksin Shingrix untuk herpes zoster. Silakan nih buat yang pengen mencegah diri jangan sampai kena herpes zoster karena itu gak enak sama sekali jujur. Silakan untuk mendapatkan vaksin Shingrix bisa ke Siloam Hospital Jember atau Sobat K di luar area Jember di kota-kota sekitar mungkin dan sulit untuk menjangkau ke Jember, bisa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya Sobat K. Jadi bisa kok dicegah herpes zoster ini asalkan Sobat K juga selalu menerapkan pola hidup yang sehat dan seimbang, rajin MCU dan vaksinasinya. Vaksinasi ibarat payung ya dok ya. Betul. Kayak waktu kita COVID-19 dulu ya. Vaksinasi terus dan memang semua itu kita butuh untuk mencegah itu lebih baik daripada mengobati Sobat K. Kita ke mitos dan fakta. Yang pertama, kurang menjaga kebersihan tubuh akan mudah terkena herpes zoster. Kembali lagi ke yang tadi ya, saya jelaskan bahwa herpes zoster itu amat sangat tergantung sama daya tahan tubuh ya. Kalau misalkan daya tahan tubuhnya nggak bagus ya dia mudah sekali timbul herpes zoster gitu. Jadi kalau kebersihan sepertinya nggak terlalu terkorelasi ya dengan daya tahan tubuh ya. Jadi ya mungkin sih korelasinya masih agak jauh ya. Tapi kalau terutama daya tahan tubuh, kalau kebersihan sepertinya masih mitos sih. Oke. Tapi jangan sampai nggak menjaga kebersihan Betul, tubuh. iya. Ya, herpes zoster dapat diobati dengan bedak tabur dong. Oke, kalau herpes zoster ataupun cacar sebenarnya masih bisa dipakai bedak tabur untuk pertolongan pertama agar tidak pecah ininya. Jadi fakta sekali sebenarnya bisa dilakukan dengan bedak tabur. Oke. Selanjutnya, herpes zoster dapat aktif kembali sewaktu-waktu. Itu saya bilang mitos karena sebenarnya herpes zoster itu biasanya bisa kambuh. Antara bisa mitos bisa fakta ya sebenarnya. Bisa kambuh tapi kalau daya tahan tubuhnya kembali lagi daya tahan tubuh lagi. Kalau daya tahan tubuhnya jelek banget dia bisa lagi terulang jadi herpes zoster lagi. Jadi harus terus menjaga daya tahan tubuhnya. Betul, ya. iya. Selanjutnya dokter, herpes zoster bisa menyebabkan sindrom Ramsay-Hunt. Betul, gitu. Itu salah satu komplikasi herpes zoster yang paling tidak enak mengenai telinga sehingga bisa menyebabkan ketulian.
gitu. Jadi sampai seperti itu efeknya, bisa ketulian. Kalau kena mata bisa sampai terjadi kebutaan. Nah, makanya kenapa penyakit ini sampai ada vaksinnya. Vaksinnya. Betul. Bahkan ini juga sudah 90% ke atas ya, Dok? Iya, 90% efektivitasnya, betul. Selanjutnya dokter, efek vaksin berkurang seiring penambahan usia, terutama pada lansia. Efek vaksin semakin meningkat justru. Jadi semakin kalau misalkan dibandingkan, jadi jawabannya adalah mitos ya. Jadi efek vaksin kalau usianya semakin tinggi itu efek proteksinya justru lebih tinggi. Itu hampir 90%. Kalau usianya 50 itu masih 89 sekian gitu. Pada usia yang lebih tinggi dia bisa mengcover lebih dari 90%. Justru jadi, itu. Meskipun sudah lansia itu juga harus terus ya, Dok, ya. Betul. Vaksinasi kan justru semakin efektif. Semakin efektif untuk memberikan proteksi ya. Oke. Kita mungkin sebelum ke conclusion ya Dokter Neti, ada informasi yang mau disampaikan dari Mas Ikin. Oke, mungkin dari Sobat K apabila sedang dalam keadaan kegawat daruratan ya, jangan panik, langsung hubungi di emergensinya Siloam Hospital Jember di nomor 0331 2861 911 dan kita di Siloam Hospital Jember penjemputan 10 km ya, maksimal 10 km dari rumah sakit, tidak dikenakan biaya untuk penjemputan ambulans itu. Itu ya, telepon aja berarti. Iya, jadi bisa dicatat di dimanapun itu ya, baik di HP atau di apapun itu 0331 2861 911. Siap, itu untuk dalam keadaan emergency. Iya, emergency. Ya, oh iya Mas, mungkin kita boleh spill lagi nih promo-promo apa aja yang ada di Siloam Hospitals di bulan ini. Oke, untuk promo sebenarnya banyak sekali ya Mas Iksan ya. Kalau sejalan dengan pembahasan kita hari ini kan membahas terkait dengan herpes ya. Dan vaksin Shingrix. Dan vaksin Shingrix ini perlu saya sampaikan lagi ya, bahwa pemberian vaksin ini sudah bisa dilakukan di Siloam Hospital Jember. Dan salah satu penyebab dari herpes tadi kan daya tahan yang menurun seperti itu ya. Jadi ini juga menjadi salah satu hal terpenting untuk kita selalu melakukan medical check up seperti itu. Dan medical check up di Siloam Hospital Jember sendiri itu sebenarnya banyak sekali promo seperti itu. Dan salah satu promo yang bisa digunakan Sobat K adalah MCU screening umum yang lagi promo sekarang dalam rangka Hari Natal dan juga Tahun Baru. Dan untuk promo ini berlaku sampai tanggal 31 Desember. Gitu. Iya, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Iya, benar banget. Lumayan 25% kan ya. Dan jangan lupa untuk Sobat K yang masih belum download aplikasi My Siloam bisa langsung download melalui App Store maupun di Play Store seperti itu. Tadi semua sudah terjawab Sobat K oleh Dr. Neti ya tentang tentang vaksin Shingrix yang bisa mengobati herpes untuk mencegah herpes zoster ini Sobat K. Kalau mungkin Sobat K nanti pengen konsultasi langsung dengan Dr. Neti bisa banget. Tadi udah disampaikan oleh Mas Ikin ya jadwalnya. Iya. Kalau boleh mungkin mau di-spill lagi atau enaknya dicek aja di aplikasi Mas? Bisa langsung cek di aplikasi saja sih, iya. Bisa langsung cek di aplikasi ataupun bisa dicek melalui Instagramnya Siloam @siloamjember. Di situ ada jadwal praktek dari semua dokter spesialis yang praktek di Siloam Hospital Jember. Itu. Kalau kita ke conclusionnya Dr. Neti. Oke, berkaitan dengan herpes zoster dan vaksin Shingrix itu sebaiknya adalah yang kita lakukan menjaga daya tahan tubuh di selama cuaca yang tidak menentu ini, dan preventif atau pencegahan adalah yang penting daripada kita sebelum sakit, daripada nanti harus mengeluarkan kos atau biaya yang lebih besar lagi kalau misalkan sudah terjadi sakit. Tetap sehat selalu. Sehat selalu. 2025 semakin sehat ya. Iya, amin. Ini episode terakhir tahun ini dan kita tutup dengan Dr. Neti. Tapi siapa tahu tahun depan awal bulan Dr. Neti lagi bisa ketemu ya. Tergantung Mas ini ya yang bikin jadwalnya nanti.
Terima kasih banyak Dr. Neti Sukmawati, SPDVS, Spesialis Dermatologi, Venerologi, Estetika, dan Mas Ikin Muhammad Nurul Muflikin, Marketing Communication, Siloam Hospitals Jember. Ketemu lagi di tahun depan, Mas Ikin, Dr. Neti. Siap. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan Sobat Kin juga terima kasih banyak ya sudah menyaksikan BTS berbagi tips sehat. Silakan untuk selalu update informasi-informasi seputar Siloam Hospitals Jember melalui Instagram @siloamjember. Dan kalau kamu ketinggalan nih episode-episode sebelumnya, bisa pantau lagi di YouTube channel KI Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Sampai ketemu di tahun depan. Selamat sore.